Oke, kita akan bahas pembahasan selanjutnya ya. Kalau di video sebelumnya kita bahas tentang daerah pengintegralan dengan berupa persegi panjang gitu ya daerahnya. Bagaimana dengan daerah yang bukan persegi panjang? Oke, kita akan bahas ini sekarang. Kurang lebih gambaran seperti itu. Jadi kita punya daerah pengintegralan D yang fungsi permukaannya yang warna biru itu. Kalau di sini sebenarnya gini ya, untuk kalau untuk konteksnya atau untuk em, konsepnya sama, yaitu kita akan mencari daerah pengintegralan yang berupa sebarang bidang D, lalu mengalihkannya dengan daerah pengintegralan yang D tadi itu dengan si Z, yaitu fungsi permukaan yang warna biru itu. Nah, eh, oke, di sini kita bagi menjadi dua nih, yaitu ada Y sederhana dan X sederhana. Kalau Y sederhana itu berarti dia piasnya, piasnya itu sejajar dengan sumbu Y. Kalau misalkan yang X ya, berarti sejajar dengan sumbu X. Untuk yang sejajar dengan sumbu Y, berarti nanti yang berjalan adalah X-nya dari A sampai B. Konstanta ya. Untuk Y-nya itu berupa fungsi nih. Berarti fungsi dalam X gitu ya. Atau phi 1X sampai phi 2X. Sorry itu psi. Yang ini psi ya bacanya. Yang ini bacanya psi, yang ini bacanya psi, yang ini bacanya phi. Berarti psi 1X sampai psi 2X. Untuk yang X sederhana itu kebalikannya nih. Kalau misalkan dia sejajar dengan sumbu X biasnya, berarti Y-nya nih yang jalan alias konstantanya tuh yang Y ini dari C sampai D nih. Di sini aku gak kasih terangan ya, mohon maaf. Jadi intinya yang berjalan adalah Y-nya kalau sejajar dengan sumbu X, artinya X sederhana. Kalau yang Y sederhana berarti biasanya nanti sejajar dengan sumbu Y. Oke, supaya lebih paham lagi kita coba menggunakan contoh soal ya. Diberikan dia merupakan daerah yang dibatasi oleh F4X plus 2Y sama dengan 3. Sumbu X dan sumbu Y. Maka hitunglah double integral atau integral lipat 2 dari Y dA atas daerah D. Ya, daerah D-nya dimaksud itu kan yang dibatasi oleh kurva itu sumbu X dan sumbu Y. Kurang lebih gambarnya yang itu ya. Jadi yang ini itu kurva 4X plus 2Y sama dengan 3. Ini sumbu X kan, dan ini sumbu Y berarti yang warna ini. Dan ini namanya daerah D. Oke, di sini saya pilih biasnya sejajar dengan sumbu X. Berarti kita akan menggunakan X sederhana. Gitu ya. Berarti nanti X yang berjalan dipotong-potong sebanyak sebanyak tak hingga di sini potongnya. Set gitu ya. Dan tentu saja yang ini sebagai phi 2y dan ini phi 2y, phi 1y, sorry. Artinya si fungsi ini tingginya kan ini. Jadi sebenarnya kayak kalkulus biasa sih yang menghitung loss itu loh. Jadi fungsi yang kanan kurang fungsi yang kiri gitu ya. Atau fungsi kiri sampai fungsi kanan nih gitu ya. Lalu untuk Y-nya dari C sampai D. Oke, ini adalah ini masih rumusnya yang kita punya. Dan kurva ini kita akan nyatakan sebagai fungsi dalam Y, yaitu X sama dengan kurang lebih daerah D yang dimaksud adalah seperti ini. Dengan X, Y, elemen R2, sorry ini R2 harusnya ya. X-nya terletak di antara 0 sampai min setengah Y plus 3 per 4, dan Y-nya terletak di antara 0 sampai 3 per 2. Lakukan integral biasa sebelum kita masukin dua batasnya ya, dan harus korespondensi. X berarti nanti ini batasannya, yang Y berarti ini batasannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lakukan pengintegralan seperti biasa, diperoleh hasilnya 6 per 8 atau 3 per 4 ya. Dan oke, di sini kalau bisa kita lihat ya, daerah pengintegralannya itu adalah yang warna hijau nih, yang bawah ini nih, yang ini. Sorry, ini harusnya 1,5, berarti sekitar di sini ya. Berarti harusnya di sini, ke sini sampai sini ya. Nah, lalu dikali dengan tingginya. Tingginya adalah si fungsi Z sama dengan Y kan. Berarti kurang lebih bidang yang tegak ini, yang warna biru ini, yang biru muda ini. Nah, berarti volume yang ada di dalam sini nih. Ini alasnya, tingginya yang ini, seret gitu ya. Oke, kebayang ya. Itu besarnya ada 3 per 4. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu koordinat polar atau polar koordinat. Di sini kita akan memperkenalkan dulu transformasi dari koordinat polar gitu ya.
misalkan diberikan titik P, X, Y di sini. Nih. Lalu X, Y ini kan ini ya. Nah, titik P ini juga bisa kita katakan sebagai fungsi dalam titik dalam polar koordinat, yaitu adalah R segini yang warna biru ini dan tetanya yang sudut yang ada di sini gitu. Oke. Akibatnya kita akan mendapatkan persamaan nih. Ini Pitagoras ya, berarti R kuadrat sama dengan ini kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti sama dengan ini. Nah, kalau misalkan kita lihat, masih ingat nggak cos theta itu rumusnya apa? Atau gimana ininya? Cos itu adalah samping bagi miring. Berarti cos theta sama dengan X per R. Berarti X-nya itu sama dengan R cos theta, gitu ya. Sama sin theta adalah sin demi, berarti sin theta sama dengan Y per R, maka Y-nya sama dengan R sin theta. Contoh dasar hubungan antara koordinat X dengan koordinat polar nih. Ya, kalau misalkan di sini kan ini kan kurva lingkaran ya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Artinya jari-jari yang terletak di 0 di titik O di sini dengan jari-jarinya sebesar 1. Ini ya, berarti 1. Nah, hubungannya apa kalau misalnya kita bawa ke koordinat polar ya? Koordinat polar kita jadinya ini nih. Dapat dinyatakan dalam R besar ini, yaitu R, theta, di mana R-nya itu 0 sampai 1. Ya, besar R-nya kan 1 nih, berarti 0 sampai 1. Tetanya dari 0 sampai 2 pi putar. Kalau ini gimana nih? Yang putih ini kan nggak termasuk. Berarti yang ini aja nih, yang warna oranye ini. Di sini ada lingkaran jari-jarinya 4 dengan lingkaran jari-jarinya 2. Berarti ya tinggal berarti R-nya ini yang berbeda nih. R-nya adalah terletak antara 1 sampai 2 kan? Karena yang logikanya adalah kita menghitung yang ini semua yang berjari-jari 2, nanti hasilnya dikoreksi sama yang lingkaran yang berjari-jari 1. Atau bisa kita tulis sebagai R-nya itu terletak di antara 1 sampai 2, tetanya terletak di antara 0 sampai pi. Ini ya. Oke. Kita akan menelaah lebih jauh lagi, yaitu ini. Perhatikan di sini. Di sini ada daerah R yang ini adalah potongan juring ya, atau seperti pizza, kita bisa lihat ya. Di sini kita kasih definisi dulu. Kita beri definisi dulu, yaitu pertama ini ada R sama dengan B, yang di sini R sama dengan A. Sorry, sepertinya saya salah konsep. Oh iya, sorry. Maksud saya adalah dari titik ini ke sini itu adalah R sama dengan A, dan dari titik O ke sini atau dari titik O ke sini itu sama dengan R sama dengan B. Jadi panjangnya R itu beda ya. Nah, tetanya tuh dari sini ke sini itu adalah alfa, dari ke sini adalah beta. Oke. Nah, kalau misalkan ini dibelah menjadi sebanyak n bagian, let's say ini misalkan ya n ya, atau sebanyak 10 atau 20 gitu, terserah. Nah, kita ambil titik sampel di sini. Di sini kita misalkan kasih nama RI star, theta J star. Berarti di sini kan harusnya theta yang ada di sini itu kan theta J min 1, yang di sini theta J gitu ya. Kalau misalkan di sini theta J, berarti theta J min 1 di sini kan. Berarti itu adalah delta T-nya nih yang dari sini sampai sini gitu ya. R-nya sama, misalkan yang ini R-nya sama dengan RI, berarti yang di sini RI min 1. Berarti nanti di sini dari sini sampai sini itu adalah delta R gitu ya. Oke. Nah, ini lebih jelas dari sini ya. Di sini tadi sudah saya jelaskan ini R sama dengan RI, dan di sini R sama dengan RI min 1, berarti R antara ini sampai sini itu adalah delta R, yaitu RI min RI min 1 gitu ya. Berarti ini itu luasannya yang si kotak ini bisa kita tinjau nih. Nah, kalau kita zoom lagi ini R. Oke, sebelumnya kenapa kok ini RDR nih? Kenapa kok ini R delta R? Oke. Dan ini delta theta itu sebentar. Iya. Iya. Kalau misalkan kita lihat ya, si R delta R ini kalau misalkan kalian ingat rumusnya keliling lingkaran itu adalah 2 pi R. Berarti artinya itu adalah sudutnya sejauh 2 pi, yaitu satu lingkaran kan.
dikali dengan R-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita R ini, faktor R ini muncul adalah dari matriks Jacobian, yaitu ini, perhitungan seperti ini. Lalu, oke, selanjutnya adalah double integral atas daerah R fx y dA itu kalau misalkan kita ingin melakukan transformasi ke suatu Cartesian, apa namanya, bidang koordinat lain. Let's say di sini bidang koordinat XY. Mau kita transformasikan ke dalam suatu bidang koordinat yang namanya UV. Nah, di sini adalah kita lakukan transformasi, yaitu yang X ini kita ganti dengan yang ada di UV ini. Nanti ada suatu persamaannya. Lalu dikalikan dengan matriks Jacobian atas XY per UV gitu ya. Nah, ini matriks Jacobian karena yang menjadi tamu adalah si yang ada di bidang Cartesius, berarti nanti do X per do R theta nih untuk yang matriks Jacobian untuk yang koordinat polar gitu ya. Nah, akhirnya diperoleh nih. Nah, ini ya matriks Jacobian untuk yang R theta tadi kan R ya, berarti ini semua integral A sampai B, integral C sampai D, fx y dx dy sama dengan ini theta R1 R2 F R cos theta dan R sin theta dikalikan dengan R dr d theta gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya nih. Yang pertama, hitunglah double integral dari E min X kuadrat min Y kuadrat dA atas daerah R, dengan R adalah himpunan R theta, dengan R-nya terletak di antara 1 sampai 4 dan tetanya 0 sampai pi. Kita punya reminder dulu ini dan ini. Kurang lebih daerahnya yang kita maksud adalah ini ya, yang warna kuning ini. Yaitu di sini ada lingkaran dengan jari-jarinya 2, iya kan? Dan jari-jarinya 1, berarti yang kuning ini kan diantaranya. Tetanya 0 sampai pi. Oke, clear ya. Nah, yaudah. Sebelumnya kita ini nih. Ini kan masih ada X-nya nih. Kita ubah ke dalam bentuk polar, yaitu ini kan sama dengan E min dalam kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana itu sama dengan R kuadrat, berarti kita bisa tulis sebagai ini. Lalu kita kalikan dengan, kita ganti dA-nya dengan RD theta. Batasnya kita ganti yang ini R 1 sampai 4 dan ini theta. Lakukan seperti biasa, diperoleh hasilnya itu 15E per 2 min 25 kali pi. Dimana ini suatu bilangan apa namanya, Euler ya. Oke, bilangan natural. Oke. Nah, yang kedua nih, hitunglah ini, dimana R adalah dibatasi oleh X sama dengan ini dan sumbu Y. Kita punya reminder ini juga, tetanya itu, nah oke, ini hanya dibatasi oleh suatu kurva nih dan sumbu Y. Sumbu Y kan ini. Sorry, ini harusnya kurang kesini dikit ya, ini biasanya. Dan X, kurva X sama dengan akar 4 min Y kuadrat, yaitu adalah lingkaran dengan jari-jari 2, namun yang diambil adalah bagian X positif, ya kan? Karena X-nya kan sama dengan akar, nilai di dalam akar nggak boleh negatif, berarti hasilnya ini adalah setengah lingkaran, tapi lingkarannya itu berada di sumbu X positif. X positif kan sebelah sini, berarti sebanyak dari sini sampai sini ya. Nah, tetanya sendiri itu adalah dari min pi per 2 sampai pi per 2. Bukan 3 per 4 sampai pi per 2. Nanti hasilnya jadinya minus dong, karena 3 per 4 dengan pi per 2 kan besaran 3 per 4. Jadi kita mulai dari, kalau misalkan ini pi per 2 karena simetri, jadi kan ini sama dengan min pi per 2 kan, gitu. Kalau R-nya sama dengan 1 ya. Oke. Perhitungannya kurang lebih seperti ini. Kita masukkan ini R-nya, yaitu R theta. R-nya itu 0 sampai 1. Di sini ada batas tetanya. Masukin seperti biasa, kita lakukan integral terhadap R dulu. Substitusi biasa ya. Nanti R-nya, dr ini diganti dengan d min R, d R pangkat 2. Berarti nanti ada 2R di bawah sini, nanti 2-nya keluar ke sini. Oh sorry, minnya ikut ya. Minusnya ikut, berarti masuk ke depan, min setengah di sini. E pangkat kotak sama dengan integralnya E pangkat kotak juga, berarti sama ya. Lalu dimasukin batasnya 0 sampai 1. Diperoleh ini kan konstanta semua, bisa kita keluarin. Jadi tinggal integral dari min pi per 2 sampai pi per 2 d theta, yaitu tinggal masukin batasnya pi per 2 dikurangi min pi per 2, berarti pi per 4.
Iya kah? Sebentar. Sorry. Pi per 2 ditambah dengan pi per 2 yaitu pi ya. Nah, karena di sini ada minus berarti minus pi per 2 dikali ini lalu dikali min 1 jadinya seperti ini. Pi per 2 sama dikali dengan 1 min 1 per E gitu ya. Oke. Demikian pembahasannya bisa saya sampaikan dan ini ada sedikit bank soal. Ini tentu saja diambil dari buku panduan kita yaitu James Stewart edisi ke-13 atau 14. Ya, kurang lebih sekitar segitu ya. Di sini ada soal latihan untuk integral yang persegi. Di sini ada latihan untuk yang ini yang non persegi ya. Iya, non persegi, ya bukan persegi intinya. Dan yang ini adalah masih persegi. Ya, ini bisa oh enggak, ini kalian bisa menggunakan polar ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, kalian bisa hubungi atau kalian bisa komen di kolom komentar atau bisa hubungi kami ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan tanda pada integral lipat 2. Terima kasih.